Jadi paginya itu gimana? Baru kita tahu kenapa satu perawat dan 3 perawat laki-laki itu lari atau ketakutan karena dalam perjalanan menuju kamar mayat terbukalah kain penutup mukanya setengah badan. Wah, seru banget. Masih serem. Akhirnya lari si suster itu sama satu perawat laki-laki sampai di depan pintu, baru dibantu sama si penjaga kamar mayat. Ditutup lagi diserahkan si mayat itu kepada penunggu kamar mayat. Penjaga kamar mayat. Nggak berapa kemudian yang penunggu kamar mayat udah akhirnya keluar juga. Karena ketakutan. Berarti mungkin itu serem banget. Akhirnya dibantu dengan beberapa penjaga malam perawat yang rumah sakit, yang ada sakit. Jadi rame-rame baru penjaga mayat itu berani buat menutup kain yang kebuka sendiri. Wah, serem banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Tidai Putra Petir Original Official. Oke, kali ini adalah podcast kisah pengalaman misteri dari narasumber yang sudah ada di sini. Yang pertama, Om Yudi. Gimana Om Yudi? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kita pakai masker ya, tetap PSBB harus dijaga terus. Jadi jangan keluar rumah bila nggak perlu banget. Ya kalau kerja harus pakai sesuai peraturan PSBB ya. Oke guys, kita dengar. Kali ini ceritanya serem banget dari Om Yudi sendiri yang mengalami kisah tersebut. Kita langsung aja ke narasumber. Gimana Om Yudi ceritanya dari awal? Awal saya mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto. Di era tahun 1977. Di era tahun 1977 guys. Oke. Pada waktu itu ya, saya memang harus menginap di rumah sakit. Di rumah sakit itu. Singkat cerita, lanjut. Saya bersama teman-teman yang ada di rumah sakit itu keingintahuan kepada teman-teman pasien-pasien tersebut penasaran sakit sebabnya kenapa? Penasaran. Jadi Om Yudi penasaran pas lagi berada di rumah sakit tersebut, penasaran dengan pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut juga. Jadi penasaran ya, pengen tahu juga gitu ya guys. Ini kenapa sih gitu maksudnya. Kebetulan lanjut. Ada seorang pasien ya yang berbaring terus-menerus. Wow, itu dekat sama tempatnya. Ya, begitulah. Ya. Dia itu berbaring karena sakit karena perang, mungkin karena luka tembak. Enggak, ini maksudnya mungkinnya itu Om Yudi nanya sama ya Pak, sama suster sama sakitnya apa. Betul. Karena di situ kan di dalam atas tempat tidurnya ada tulis nama, terus sakitnya dan lain-lain. Oke. Sudah ada keterangan di situ. Sehingga suatu cerita beberapa minggu kemudian entah bagaimana ada suara menjelang sore. Oke. Teriak-teriak, dia minta pulang. Jadi itu yang pasien yang tadi itu ya? Pasien yang tadi itu. Itu seorang apa dia? Dia seorang prajurit itu. Jadi kayak dia minta pulang karena kesakitan. Padahal kemarin kita lihat dia berbaring, tapi kita lihat menjelang sore kok dia bangun di bawah. Tapi dia nggak bisa bangun ya, berarti dia lumpuh, setengah lumpuh gitu. Di bawahnya pakai kursi roda? Enggak, jalan pincang lah, kayak suster ngesot. Oh, jadi pakai tongkat. Ya. Oke. Lanjut. Ternyata mungkin yang ditembak kaki sebelahnya. Tembak. Ya. Wow.
Terus akhirnya diselamatkan sama suster sama yang kalau laki-laki apa namanya, perawat laki-laki. Nah, dibawa lagi ke kamarnya. Besok begitu lagi, kita kaget lagi, diulang lagi sama dia. Tapi pas hari ketiga kita dengar jam 12 malam dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aman ya. Wah, jadi dia sempat teriak 2 kali dan 2 hari berturut-turut dan ingin pulang dari rumah sakit tersebut karena mungkin nggak ada yang jenguk dia karena keluarganya mungkin jauh ya, jadi dia merasa bosan dan juga itu udah tanda-tandanya dia udah tahu kalau dia itu sudah meninggal. Biasanya kalau orang udah meninggal tuh tahu ya, 40 hari sebelum meninggal kita tuh tahu, katanya sih begitu ya, kita tuh tahu kalau kita udah mau meninggal gitu. Jadi itu mungkin ya, dia harus ketemu keluarganya gitu, tapi dihadang apa ya, tidak diperbolehkan untuk pihak rumah sakit untuk pasien itu keluar. Jadi pada saat dia dimandikan dan dibersihkan, dia ditaruh di atas tempat tidur dorong untuk dibawa ke kamar mayat untuk dimandikan, guys. Wah, pengawalnya ada 4. Jadi 1 suster, 3 perawat laki-laki. Oke. Kita melihat karena kita merasa terharu melihat dia meninggal. Iya, cuma dari kejauhan. Penasaran pasti ya, karena kan ini kan pasien-pasien yang memang sudah bisa pulang, yang bisa tahu, bisa diizinkan pada waktu itu, karena kita sudah biasa komunikasi sama penjaga malam, teman lah yang tahu loh di gimana gitu. Terus diantarlah si pasien yang tentara ini meninggal ini ke kamar mayat. Satu persatu tahunnya berkurang, artinya tidak mau mengantarkannya. Jadi tadinya 4 orang guys yang nganterin pasien yang meninggal tersebut ke kamar mayat dengan kereta jenazah ya. Kereta tempat tidur yang kereta itu yang dorong tuh yang di rumah sakit guys. Untuk dibawa ke kamar mayat. Tadinya 4 orang dan 2 orang perawat laki-laki. 3 laki-laki. Iya, tapi yang 2 kan, yang 2 itu tidak berani dan akhirnya melarikan diri karena takut mungkin banget. Karena tergoda melihat di atas tempat tidur, kita kan nggak tahu kenapa dia fotonya. Ya mungkin takut itu karena ada hal macam karena mungkin emang suka takut dan atau ada rasa yang ganjil ya kan, kita nggak tahu ya. Kita pun juga melihatnya juga merinding. Wah, karena kita melihat dengan mata telanjang, istilahnya kita mungkin terganggu dengan situasi kondisi di mana si pasien yang meninggal itu diantar ke kamar jenazah. Jadi awal benar-benar awal yang merinding banget ya saat itu ya. Iya. Oke, pada saat sampai di kamar mayat, kan ada petugasnya. Ada petugas kamar mayat. Betul. Serah terima itu pun juga mendadak, kelihatannya cepat. Jadi kayak biasanya kan ada berita acara bahwa ini. Jadi kayak terburu-buru dan seakan ketakutan juga. Kemudian pada saat dimasukkan ke kamar mayat, ya yang suster dan perawat itu pulang. Nggak tahunya yang penjaga itu pun keluar dari ruangan kamar mayat. Ya begitulah ceritanya. Serem banget ya. Jadi saking ketakutannya, dengan cepat prosedur pemberian jenazah itu, dan si suster pun buru-buru jadi cepat langsung keluar dari kamar mayat, dan penjaga kamar mayatnya pun juga akhirnya beberapa menit itu keluar dari setelah jenazah tadi tersebut masuk ke dalam. Penjaganya pun buru-buru keluar dari sambil ketakutannya. Akhirnya manggil teman-temannya, akhirnya baru bisa masuk gitu aja. Akhirnya manggil teman-teman yang ada di situ, ya petugas yang lain dan membantu dan rame-rame ya, jadi nggak ngerasa takut guys.
serem banget itu. Mungkin kalau gue disitu, aduh gue juga takut sih sebenarnya. Oke guys, itulah dia kisah pengalaman pribadi dari Om Yudi. Nah itu di daerah mana tadi ya? Di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Oke, itu adalah pasien dari prajurit ya, kita tahu. Oke, jangan lupa like, subscribe channel Hidayat Putra Petir. Terus tonton ya, tungguin terus, like, subscribe, share, komen. Oke guys. Siap. Oke, yang dia gue Hidayat dan ini Om Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Petir, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jadi jangan lupa like, subscribe ya tetap ya untuk mendapatkan notifikasi dan uploadan video terbaru dari Hidayat Putra Petir. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Putra Putri Petir.